Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial install modul extra accounting pada Odoo 16. Pada tutorial ini saya juga akan menggunakan Docker seperti tutorial instalasi Odoo sebelumnya. Baik teman-teman semuanya, untuk memulai proses instalasi, di sini kita bisa masuk ke website Odoo di mana ada modul Odoo 16 accounting yang bisa kita download. Linknya akan saya cantumkan di description dan Medium. Di sini kita bisa langsung klik saja download for version 16 dan nanti akan terdownload dalam bentuk folder zip. Saya sudah berhasil mendownload dan di sini sudah saya ekstrak juga foldernya dan terlihat ada beberapa modul accounting yang bisa kita gunakan. Ini kita bisa langsung copy saja semuanya, lalu kita masuk ke folder eh, Odoo di mana kemarin kita lakukan instalasi dengan Docker dengan menggunakan Docker. Dan di sini ada folder add-ons yang tadinya kosong, bisa kita langsung paste folder-folder modul Odoo yang tadi kita download. Jika sudah, kita bisa langsung masuk eh, fa- ke folder tersebut di text editor. Di sini kita pastikan dulu di bagian add-on sudah masuk semua modul-modulnya. Lalu kita masuk ke Odoo config dan di sini kita bisa tambahkan line ini add-ons underscore path ke MNT extra add-ons. Nah, setelah kita tambahkan line ini, kita juga harus pastikan di Docker compose.yml juga sudah ada path-nya. Nah, lalu kita bisa lakukan Docker compose down. Nah, command ini akan mereset kontainer yang sebelumnya. Lalu nanti jika saya sudah melakukan Docker Compose down, lalu kita bisa langsung masuk ke Docker Compose up. Nanti dia akan membuat sebuah kontainer baru. Kita jalankan saja. Nah, jika sudah, kita masuk lagi ke localhost 8070. Nah, nanti di sini teman-teman mungkin di pertama kali instalasi akan diberikan pilihan untuk membuat database baru atau merestore database. Nah, di sini saya sendiri menggunakan database yang sebelumnya telah saya backup. Caranya adalah kita ke manage database, lalu kita bisa lakukan backup, dan untuk merestore database, kita bisa restore database, lalu masukkan master password yang pertama kali digunakan pada saat instalasi Odoo, lalu masukkan folder zip dari database yang telah di backup, lalu biarkan ini di database is a copy, continue, nanti akan muncul database sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan database yang lama. Sekarang saya masuk saja ke akunnya. Nah, di sini kemudian saya aktifkan developer mode, lalu masuk ke apps. Nah, di sini sudah muncul modul Odoo 16 accounting. Tapi jika belum muncul, teman-teman bisa langsung ke update apps list, lalu lakukan update. Nah, di sini karena sudah muncul, saya langsung saja activate. Baik, selesai dilakukan activate, kita balik lagi ke apps. Dan di sini terlihat modul Odoo 16 accounting sudah terinstall. Dan di sini kita bisa masuk ke modul accountingnya. Teman semuanya, setelah kita berhasil menginstal modul extra accounting pada Odoo 16, sekarang kita akan mencoba menggunakan modul accounting untuk mengecek journal entries pada proses O2C. Jadi nanti di setiap tahapan proses O2C, kita akan mengecek journal entries pada modul accounting. Dan sebelum melakukan proses O2C, kita akan mengatur inventory valuation menjadi automated. Nah, di sini pertama masuk ke akun admin terlebih dahulu, lalu kita masuk ke inventory,
Lalu di configuration kita bisa pilih product categories. Di sini saya akan mengambil contoh untuk kategori all saleable office furniture. Nah, di sini untuk inventory valuation-nya secara default akan di-set sebagai manual. Tapi di sini kita akan menggunakan automated untuk yang bertujuan agar eh, semua entry accounting akan terbuat secara otomatis apabila ada pergerakan stok masuk ataupun keluar dari perusahaan. Nah, jika sudah melakukan pengaturan inventory valuation ini, kita bisa mulai proses OTC-nya. Di sini kita masuk ke bagian sales, lalu kita akan membuat sebuah quotation baru. Misal, kita akan menjual produk ke PT Azur Deco Edit. Nah, di sini kita bisa masukkan informasi yang diperlukan. Nah, baik, di sini kita sudah membuat sebuah quotation untuk Deco Edit dengan barangnya adalah cabinet with doors, kuantitinya 1 dan totalnya adalah 1 juta rupiah. Lalu kita confirm untuk membuat sebuah sales order dan sekarang kita akan mengecek journal entries. Di sini kita masuk ke account finance, lalu kita masuk ke modul accounting, dan di sini di accounting kita bisa masuk ke journal entries. Sekarang kita bisa lihat apakah ada journal entry yang masuk dengan referensi dari sales order yang kita buat, dan di sini terlihat belum ada karena memang masih dalam bentuk sales order, belum ada pergerakan stok sehingga belum terjadi perubahan nilai pada em, produk tersebut. Lalu kita masuk ke bagian delivery. Di sini kita masuk ke warehouse. Dan di sini kita bisa refresh terlebih dahulu. Dan di sini di bagian delivery order kita bisa lihat ada em, delivery yang harus diproses untuk source dokumennya adalah S00031. Benar. Nah, di sini kita bisa atur dan jadi satu kuantitinya. Kalau kita validate. Dan di sini saat membuat delivery ada stok ke barang yang keluar dari perusahaan sehingga harusnya ada sebuah journal entries baru yang berkaitan dengan inventory valuation ya. Nah, di sini kita masuk lagi ke finance, kita refresh. Sini kita lihat dulu source dokumennya adalah WH out 00021. Di sini, nah di sini terlihat bahwa ada satu journal entries yang masuk. Untuk jurnalnya adalah inventory valuation, partner Decoedic, dan referensinya adalah delivery yang tadi kita buat. Sini kita lihat, dan di sini terlihat jurnal itemnya bahwa ada perubahan nilai dari produk tersebut sebesar 120 rupiah. Lalu sekarang kita masuk ke bagian customer invoice. Kita masuk lagi ke sales. Jadi kita refresh. Sekarang kita bisa membuat sebuah draft invoice terlebih dahulu. Dan karena bentuknya masih draft, jadi ya seharusnya pada journal entries belum muncul um, jurnal baru untuk draft invoice. Sekarang kita akan validate dulu invoice tersebut pada bagian customer, lalu di sini invoice, dan di sini ada customer invoice yang masih draft. Kita confirm, dan sekarang seharusnya sudah muncul lagi journal entries baru untuk customer invoice. Nah, di sini untuk invoice-nya, customer invoice sudah masuk juga ke bagian ke journal entries-nya. Di sini untuk account-nya adalah sales dan besarannya adalah 1 juta rupiah. Lalu sekarang kita akan melakukan cash in, register payment, di sini create payment. Lalu kita masuk ke journal entries lagi. Dan kita lihat di sini sudah ada jurnal baru. Untuk jurnalnya adalah bank dengan source dokumennya juga invoice yang tadi kita buat.
Di sini kita lihat ada untuk outstanding receipt di bagian debit dan bagian kreditnya adalah account receivable. Jadi untuk proses O2C tadi bisa kita lihat ada tiga journal entry yang masuk, yaitu ada yang pertama adalah inventory valuation, lalu ada customer invoice-nya, lalu juga ada pembayarannya bank dengan jurnalnya bank. Sekarang kita sudah berhasil menggunakan modul accounting untuk melihat proses pergerakan journal entries pada proses O2C. Baik teman-teman, sekarang kita sudah selesai melakukan instalasi modul Extra Accounting. Sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.